Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pertemuan pertama kali ini, kalian akan dibersamai oleh Ibu dalam pembelajaran sejarah Indonesia. Perkenalkan terlebih dahulu, nama Ibu Puspa Setianing Tias, SPDGR. Dan pertemuan pertama kali ini kita akan membahas tentang konsep dasar sejarah. Dan perlu diingat bahwa dalam pembelajaran sejarah Indonesia, Ibu harapkan kalian bisa selalu hadir dalam pembelajaran, dan yang kedua adalah selalu aktif dalam bertanya ataupun menjawab pertanyaan, dan yang ketiga adalah selalu disiplin dalam mengerjakan tugas setiap pertemuan. Kita langsung masuk saja pada pembahasan yang pertama, yaitu tentang pengertian sejarah. Jadi, pengertian sejarah itu dibagi berdasarkan yang pertama bahasa Arab, kemudian ada bahasa Melayu, kemudian ada bahasa Inggris, ada bahasa Yunani, dan bahasa Belanda. Dalam bahasa Arab, sejarah itu artinya syajaratun atau pohon. Jadi, bentuk pohon ini kemudian dihubungkan dengan skema dari silsilah keluarga kerajaan dari dinasti tertentu. Misalnya kita gambar sebuah pohon itu kan ada rantingnya ya. Nah, misalnya adalah ini keluarga A. Nah, kemudian A ini punya anak B. B ini menikah dengan C. C ini punya anak D. Nah, makanya sejarah diibaratkan sebagai sebuah pohon. Kemudian yang kedua, menurut bahasa Melayu, sejarah artinya syajarah, yang berarti silsilah atau keturunan, hampir sama seperti yang dalam bahasa Arab. Kemudian dalam bahasa Inggris, history, yang artinya sejarah. Dalam bahasa Yunani, historia, yang artinya informasi atau pencarian. Jadi, dalam sejarah kita mencari informasi. Sejarah itu artinya kita berbicara berdasarkan fakta yang sudah ada, yang ditemukan saat ini. Kemudian dalam bahasa Belanda, yaitu geschiedenis, yang berarti tentang sesuatu yang telah terjadi. Jadi kita bisa sejarah berarti kita berbicara 3 waktu ya. Yang pertama adalah waktu sekarang, kemudian waktu yang akan datang atau di masa depan, dan waktu yang dahulu. Nah, kenapa kita harus berbicara sejarah? Kita berbicara sejarah berdasarkan yang sudah terjadi dahulu untuk bisa bertindak lebih baik di masa depan. Seperti itu ya, Nak. Kemudian dilanjutkan, pengertian sejarah menurut tokoh itu ada 3. Yang pertama menurut Ibnu Khaldun, yang kedua R.G. Collingwood, yang ketiga Raden Muhammad Ali. Jadi yang pertama Ibnu Khaldun itu mengatakan bahwa sejarah adalah tentang catatan manusia dan peradabannya dengan seluruh proses perubahan secara nyata dan dengan segala sebab dan akibatnya. Jadi sejarah itu ada penyebabnya, kemudian ada akibatnya itu apa. Nah, kemudian menurut R.G. Collingwood, sejarah adalah penyelidikan tentang hal-hal yang telah dilakukan manusia pada masa yang lampau. Seperti yang tadi sudah Ibu bicarakan ya. Dan yang terakhir menurut Raden Muhammad Ali, sejarah itu ada 3. Pengertiannya yang pertama adalah keseluruhan perubahan, kejadian, peristiwa, dan kenyataan yang memang benar-benar terjadi di sekitar kita. Benar-benar terjadi. Atau Ibnu Khaldun mengatakannya nyata. Yang kedua, cerita tentang perubahan-perubahan itu sendiri. Nah, di sini Ibnu Khaldun juga mengatakan tentang perubahan. Yang ketiga, Muhammad Ali mengatakan bahwa sejarah itu ilmu yang menyelidiki tentang perubahan, kita bahas lagi perubahan, peristiwa, dan kejadian yang benar-benar terjadi pada masa lampau. Masa lampau. Ya, diingat-ingat, sejarah tentang masa lampau, kemudian berubah jadi saat ini. Ya, dengan belajar sejarah, kita mempelajari sesuatu yang terjadi di masa lampau tentang perubahan, berubah, dan yang akibatnya terjadi saat ini. Jadi ada sebab dan akibat. Seperti itu ya. Kita lanjutkan. Jadi simpulannya, pengertian sejarah itu ilmu yang mempelajari peristiwa dan kejadian penting. Ingat, penting yang terjadi dalam kehidupan manusia pada masa lalu.
Semua kejadian sejarah itu adalah peristiwa yang penting. Kenapa? Karena sampai sekarang pun kita masih tahu proklamasi itu terjadi tanggal berapa? Tanggal 17. Itu akan terjadi lagi atau tidak? Tidak, karena kita sudah merdeka. Seperti itu ya. Terjadinya kapan? Di masa lalu. Kita lanjutkan. Bahwa dalam sejarah itu ada yang namanya konsep manusia, ada konsep ruang, dan ada waktunya. Manusia itu siapa? Manusia itu pelakunya. Perannya itu sangat menentukan. Setiap kajian tentang peristiwa akan selalu melibatkan manusia di dalamnya. Nanti Ibu contohkan ya, manusia. Ruang itu tempatnya terjadinya peristiwa yang akan memberikan gambaran yang jelas kepada kita bahwa peristiwa itu memang ada dan nyata. Jadi bukan mengada-ada, karena ada buktinya. Ya. Kemudian yang terakhir adalah waktu. Waktu adalah batasan temporal dari setiap peristiwa yang telah terjadi atau perjalanan hidup manusia. Dalam waktu, kita belajar tentang proses kelangsungan dari suatu peristiwa dalam batasan waktu tertentu. Seperti yang tadi sudah Ibu sebutkan, batasannya ada 3. Kemudian ada kesatuan kelangsungan waktu pada masa yang lampau, yang pertama, yang kedua sekarang, dan yang ketiga yang akan datang. Misalnya Ibu contohkan adalah peristiwa ketika Soeharto mundur dari jabatannya. Nah, peristiwa itu didampingi oleh Presiden B.J. Habibie, yang itu adalah pengganti dari Soeharto. Kapan peristiwa itu? Nah, Soeharto dengan Habibie itu adalah contoh dari manusianya atau pelakunya. Di mana itu terjadi? Di Istana Merdeka. Nah, ini adalah ruangnya. Kemudian waktunya kapan itu terjadi? Tanggal 21 Mei 1998. Jadi dalam sebuah proses sejarah ada manusia, ruang, dan waktu. Seperti itu ya. Selanjutnya adalah dalam mempelajari sejarah itu ada 2 cara berpikir. Yang pertama adalah kronologis. Nah, kronologis itu apa? Kronologis itu berasal dari bahasa Yunani, yaitu kronos yang artinya waktu, dan logos yang artinya adalah ilmu. Jadi cara berpikir kronologis adalah cara berpikir runtut sesuai dengan urutan waktu terjadinya. Jadi dari yang lampau sampai yang paling baru. Ya, itu adalah cara berpikir yang kronologis. Tujuannya untuk mempermudah melakukan rekonstruksi terhadap semua peristiwa masa lalu dengan tepat. Rekonstruksi itu artinya membangun, itu membangun, konstruksi itu adalah itu kembali, konstruksi itu adalah membangun. Kemudian yang kedua, agar terhindar dari anakronisme, perlu digarisbawahi, yang merupakan penempatan peristiwa, latar, tokoh, atau dialog yang tidak sesuai dengan tempat dan waktu terjadinya peristiwa. Jadi dalam sejarah tidak boleh ada yang terjadi anakronisme. Sejarah itu harus sesuai dengan bukti seperti yang tadi Ibu sudah katakan. Yang ketiga adalah tujuan berpikir kronologis untuk mempermudah, menghubungkan, dan membandingkan peristiwa sejarah yang terjadi di suatu tempat yang berbeda tetapi dalam jangka waktu yang lama. Ya. Kronologis misalnya, pertama adalah sebelum proklamasi ada bom Nagasaki dan Hiroshima. Setelah itu, setelah dibom ada kekosongan kekuasaan. Setelah itu baru ada yang namanya proklamasi. Ini adalah cara berpikir yang kronologis. Pertama, kedua, dan ketiga. Oke, kita lanjutkan. Yang kedua adalah dalam belajar sejarah, itu ada cara berpikir yang diakronik. Apa itu cara berpikir diakronik? Berasal dari bahasa Yunani yang artinya adalah dia, yang berarti melintasi, melampaui, melalui, dan kronos artinya adalah waktu. Kemudian diakronik, jadi kesimpulannya adalah sesuatu yang melintasi, melampaui, dan melalui batasan waktu. Misalnya sebagai contoh adalah pada saat pemerintahan Raja Hayam Wuruk itu berlangsung di tahun 1350 sampai 1389. Kemudian perang Diponegoro seperti yang kita tahu terjadi di Jawa berlangsung pada tahun 1825 sampai 1830. Kemudian penjajahan Jepang di Indonesia
yang berlangsung 1942 sampai 1945, tepat sebelum kejadian proklamasi kemerdekaan. Kemudian ada Belanda menyerah kepada Jepang di Kalijati, Subang, Jawa Barat di tanggal 8 Maret 1942. Jadi, dalam cara berpikir diakronis itu pasti ada waktunya. Kita lihat semuanya ada waktunya, ya. Nah, dalam cara berpikir diakronik itu ada yang namanya periodisasi. Periodisasi itu apa? Periodisasi itu adalah pengklasifikasian atau pengelompokan peristiwa sejarah dalam tahap dan pembabakan tertentu. Tujuannya untuk memudahkan kita memahami peristiwa sejarah secara kronologis. Kronologis tadi sesuai urut ya. Kalau diakronis tadi melintasi waktu, pasti ada waktunya. Jadi melalui periodisasi kita mudah untuk memahami perkembangan manusia dari waktu ke waktu. Dari zaman praaksara sebelum mengenal tulisan sampai zaman aksara atau setelah mengenal tulisan. Kemudian ada kesinambungan antar periode. Kemudian ada kemungkinan terjadinya fenomena yang berulang. Misalnya tren fashion. Fashion kan juga berulang, seperti bola ya, seperti lingkaran. Kemudian perubahan yang terjadi dari periode awal hingga periode berikutnya. Dari Indonesia yang dijajah sampai Indonesia yang merdeka. Itulah gunanya dari adanya periodisasi dalam sejarah dalam cara berpikir diakronis. Kemudian kita contohkan ya periode sejarah misalnya menurut sistem mata pencaharian. Seperti yang kita tahu dari awal dulu manusia purba hidup dengan cara berburu atau mencari makanan berupa hewan dari alam, kemudian merampung mencari makanan berupa tumbuhan dari alam, berkembang menjadi bercocok tanam. Ya, bercocok tanam, kemudian berkembang lagi dengan bercocok tanam tingkat lanjut dan sampai ke masa perundagian atau zaman logam. Ya, itu menurut sistem mata pencaharian. Yang kedua, menurut periodisasi sejarah Indonesia. Tadi sudah sempat Ibu bicarakan ada praaksara sebelum mengenal tulisan sampai masa aksara setelah mengenal tulisan karena adanya berdirinya kerajaan-kerajaan Hindu-Buddha. Kemudian masuk kerajaan Islam. Nah, setelah itu akhirnya ada kolonialisme barat atau yang kita kenal sebagai penjajahan. Kemudian barat ini dari Eropa ya. Nah, kemudian setelah Eropa ada Jepang sebelum Indonesia merdeka. Kemudian ada masa revolusi, ada masa orde lama, orde baru, dan masa reformasi. Ya, itu adalah contoh periodisasi sejarah. Gunanya mempermudah kita dari yang dulunya mengumpulkan makanan sampai kuda kena logam, dari yang dulunya memakai batu sampai yang sekarang punya logam dan bisa membuatnya, dari yang dulunya tidak kenal tulisan sampai sekarang masa reformasi dan Indonesia merdeka. Ya, kita lanjutkan. Dalam cara berpikir diakronik itu juga ada yang namanya kronik. Karena kita melintasi waktu, tentu kenapa kita bisa menentukan waktunya karena adanya kronik ini. Kronik itu apa? Kronik itu catatan peristiwa menurut urutan waktu kejadian. Siapa yang membuat? Yang membuat itu musafir, orang yang bepergian, pendeta atau yang ahli agama, dan pujangga atau sastrawan pada masa lampau. Kemudian tujuannya adalah mengetahui paling tidak memiliki gambaran tentang kondisi masyarakat Nusantara di suatu tempat pada masa itu. Seperti yang Ibu katakan bahwa sejarah itu ada karena adanya buktinya. Salah satu buktinya ini adalah adanya kronik. Seperti itu. Nah, untuk pertemuan pertama kali ini, Ibu cukupkan sampai sekian. Apabila ada salah kata Ibu, mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.